akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Amalia Sabrina sebagai supervisor. Saya Asmanida sebagai coach. Dan saya Nora Devialiana sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asma, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Amel. Alhamdulillah, kabar baik Bu Amel. Bagaimana dengan Ibu Amel? Apa kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga. Alhamdulillah Bu Amel. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan Ibu Nora. Oh iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya. Tadi beliau menelpon saya Bu, katanya mau berbagi cerita mengenai masalah yang dihadapinya. Oh iya, baiklah Bu. Jadi kehadiran saya di sini itu adalah untuk memberikan dukungan kepada Ibu terkait pengembangan kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan. Maka dari itu nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Nora. Oh, dengan senang hati Bu Amel. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan saya dalam melakukan coaching dengan teman sejawat saya Bu Amel. Saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu Amel yang sudah bersedia menjadi pengamat dalam proses coaching saya nantinya Bu Amel. Baiklah Bu, sebelum kita mulai coaching, nanti kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching yang Ibu lakukan. Siap Bu Amel. Kira-kira bagaimana ya Bu Amel? Jadi begini Bu, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Pertama, Ibu, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coachingnya atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kedua, saya akan melihat proses coaching nanti sesuai nggak dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, seperti itu Bu Amel. Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Kira-kira Ibu berkenan? Wah, sangat siap Bu Amel. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Menurut saya Bu Amel, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini adalah mulai dari kehadiran penuh saya, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Amel. Wah, bagus sekali ya Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya. Iya Bu. Di sini juga saya berharap agar nanti kemampuan kompetensi saya ini dapat meningkat Bu Amel. Kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan lagi? Nah Bu Amel, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Amel. Oh iya. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Kemudian Bu, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan itu kira-kira seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coaching saya Bu, terutama untuk menentukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri nanti Bu. Baiklah Bu, kalau begitu saya rasa cukup untuk kegiatan dari pra-observasi ini. Nanti saya akan melakukan observasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada kegiatan coaching nanti. Setelah proses coaching itu nanti kita akan duduk kembali untuk melanjutkan kegiatan dari pasca observasinya. Baik Bu Amel, saya paham. Terima kasih sekali Bu Amel sudah membantu saya. Iya, semangat ya Bu ya. Tetap semangat. Iya. Assalamualaikum Bu Nora, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nora, sehatkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma. Alhamdulillah sehat Bu Asma. Alhamdulillah Bu Nora. Saya juga ikut senang mendengarnya jika Ibu Nora sehat-sehat saja. Nah, kira-kira ya Bu Nora, apa rencana pertemuan kita kali ini Bu Nora? Adakah yang bisa saya bantu untuk dalam hal ini Bu Nora? Itu Bu, sebenarnya
saya memang ada sedikit masalah nih di kelas. Ada salah satu anak di kelas saya itu yang sangat aktif di dalam bergerak. Oh, jadi itu permasalahannya Bu Nora. Nah, jadi apa yang bisa saya bantu Bu Nora dalam hal ini? Kira-kira apa yang Ibu Nora harapkan dari hasil pembelajaran kita hari ini, Bu Nora? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya, Bu. Dan saya ingin menemukan solusi dari masalah saya. Mungkin setelah saya bercerita dengan Bu Asma, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan nantinya. Iya Bu Nora, semoga kita nantinya akan bisa mendapatkan pemecahan masalah yang Ibu Nora hadapi. Situasi sekarang seperti apa ya Bu Nora? Begini Bu, situasi sekarang itu tingkat fokus murid selama pembelajaran berlangsung sangat rendah sekali. Respon murid terhadap materi juga kurang antusias, terus banyak yang merasa bosan. Mereka sering tidak memperhatikan pembelajaran dan materi yang saya berikan. Oh begitu ya Bu Nora. Jadi apa yang mempengaruhi hal tersebut terjadi Bu Nora? Mungkin dia ingin lebih diperhatikan, atau mungkin memang metode pembelajaran yang saya berikan itu tidak sesuai seperti tidak tertarik bagi dia seperti itu. Jadi situasi yang bagaimana yang Ibu Nora inginkan dalam hal ini Bu Nora? Iya Bu, di sini saya ingin murid saya itu lebih fokus selama pembelajaran dengan perhatian yang lebih terarah. Saya ingin murid saya itu merespon materi yang saya berikan. Saya ingin murid saya itu lebih antusias dan tidak merasa bosan ketika ketika pembelajaran sedang berlangsung, Bu Asma. Nah Bu Nora, kalau dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Ibu Nora sekarang dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Nora? Baiklah, kalau situasi saya sekarang mungkin saya berada di posisi 7, Bu. Baik, bagus sekali Bu Nora. Baik, jadi menurut Ibu apa yang sebaiknya yang bisa Ibu lakukan dalam membuat rencana perbaikan untuk kedepannya, Bu Nora? Baik Bu, rencananya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Mungkin dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, nantinya saya akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Dan juga saya nantinya akan mencari materi baru, mungkin di Google. Saya mencari di Google nantinya untuk mendapatkan materi-materi baru yang bisa menarik minat bagi peserta didik, sehingga nanti pembelajaran yang saya berikan tertarik dan anak-anak lebih antusias lagi di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Bu Asma. Rencana Bu yang bagus ya Bu Nora. Apa yang bisa memastikan hal tersebut berjalan dengan lancar, Bu Nora? Mungkin hal tersebut akan berjalan dengan lancar dengan adanya kerjasama dengan rekan sejawat. Kemudian ada rasa saling membutuhkan antara saya dengan peserta didik seperti itu. Oke Bu Nora. Kira-kira Bu Nora, kapan Ibu Nora akan memulai melakukan dan menerapkan rencana tersebut, Bu Nora? Baik Bu Asma, seperti yang kita ketahui bersama ya, segala sesuatu hal baik itu tidak bagus untuk kita tunda-tunda. Jadi insya Allah saya akan melakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin minggu depan saya akan memulai pembelajarannya. Karena semua ini karena semua ini adalah kepentingan bagi murid. Baik Bu Nora, dalam hal ini apakah Ibu Nora membutuhkan bantuan? Jika iya, siapa yang akan membantu Ibu Nora dalam mencapai hal tersebut, Bu Nora? Iya Bu, tentunya sangat membutuhkan bantuan dari teman yang lain ya Bu ya. Jadi di sana nanti saya akan melibatkan rekan sejawat untuk sama-sama mempersiapkannya, Bu Asma. Oke baik, jadi Bu Nora, kira-kira gambarannya atau harapan apa Ibu Nora ke depannya yang Ibu harapkan dalam hal ini, Bu Nora? Baik Bu Asma, di sini gimana kita ketahui ya, kita sebagai peserta didik itu harapan kita yang paling besar itu adalah kita berharap peserta didik kita
kita menjadi lebih baik lagi dan bisa menjalankan keyakinan kelas yang lebih baik lagi. Oke, baik Bu Nora. Nah, apa kira-kira komitmen Ibu Nora terhadap rencana aksi yang Ibu Nora laksanakan nanti, Bu? Baik Bu Asma, komitmen saya melaksanakan setiap langkah dalam rencana aksi sesuai jadwal yang telah ditentukan, menjaga konsistensi dalam penerapan metode baru dan aktivitas interaktif meskipun menghadapi tantangan, melakukan refleksi dan evaluasi berkala terhadap efektivitas setiap tindakan yang telah diambil. Baik, bagus sekali Bu Nora. Semoga apa yang ingin Bu Nora cita-citakan sesuai dengan harapan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu Nora hadapi sekarang ini. Nanti boleh komunikasikan bagaimana perkembangannya setelah melakukan coaching ini ya Bu Nora. Iya, baik Bu Asma, terima kasih banyak Bu. Akhirnya saya bisa mendapatkan pencerahan apa yang harus saya lakukan nantinya agar pembelajaran kelas lebih menyenangkan. Iya Bu Nora, baik, sama-sama Bu Nora. Terima kasih kembali kepada Ibu Nora. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asma. Waalaikumsalam Bu Amel. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu proses coachingnya ya. Alhamdulillah sudah Bu Amel. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa sangat lega Bu. Saya senang bisa mengembangkan kompetensi coaching dalam diri saya dan bisa membantu teman sejawat saya Bu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan menggali semua potensi yang ada pada dirinya Bu. Kira-kira Bu pada saat coaching tadi kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, menurut saya Bu Amel kan, pada saat saya melakukan coaching tadi, saya sudah berusaha fokus pada berkomunikasi aktif dengan coach saya, dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Amel, sesuai dengan alur tirta Bu Amel, sehingga coach saya dapat menggali potensinya sendiri sesuai dengan apa yang dihadapinya, dan saya senang bisa menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan di coaching ini Bu. Oh iya Bu. Berarti sudah tercapai ya Bu indikator tujuan pengembangan yang Ibu harapkan? Seperti harapan saya memang sudah tercapai Bu Amel. Ya, baiklah Bu. Sekarang saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang tadi saya lakukan. Alhamdulillah saya lihat tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihat sudah bagus dan lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan. Dan saya juga melihat Ibu sudah menerapkan kompetensi dari coachingnya, yaitu dengan menghadirkan kehadiran yang penuh, menanyakan pertanyaan berbobot, ya seperti itu Bu ya. Iya Bu Amel, baik Bu Amel. Terima kasih ya Bu Amel atas bantuan pengamatannya. Itu akan sangat membantu saya Bu Amel. Lebih baik ke depannya dalam melakukan coaching selanjutnya Bu Amel. Ya benar sekali Bu. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Di sini saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu Amel. Karena apa? Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oh iya Bu, benar sekali Bu. Jadi Bu, secara umum semuanya tadi saya lihat sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Iya Bu Amel, terima kasih atas pengamatan dan masukannya ya Bu Amel. Ya sama-sama Bu Asma. Kira-kira masih ada nggak Bu yang masih ingin dibicarakan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu Amel. Ya, kalau tidak ada lagi, berarti kita cukupkan ya Bu diskusi kita pada hari ini. Harapan saya semoga kedepannya Ibu dapat lebih meningkat lagi kompetensinya dibanding dengan hari ini. Amin, insya Allah Bu Amel. Terima kasih banyak sekali Bu Amel Ya, atas ilmu yang ya. Ibu Amel berikan. Sama-sama Bu.